mau skywatching sama Pak Nanang untuk melihat bintang-bintang di atas sana, experience tengah malam di atas Gunung Padang. Kira-kira aku bisa nggak ya experience ngelihat UFO sekali aja dari atas Gunung Padang? Kayak juru pelihara di sini yang sebelumnya udah sering banget ngelihat UFO di puncak Gunung Padang. Dan lurus ke pohon itu, Mbak. Yang ini ya. Betul, pas di atas itu. Di video kali ini juga ada kejadian yang sebelumnya belum pernah aku rasain. Malam tuh dikasih aneh kan, yang kita duduk kering, di luar basah. Secara logika kan gak masuk akal gitu kan. Excitement untuk berburu UFO berubah jadi sesuatu yang lain. Di part kedua ini, semuanya jadi masuk akal buat aku. Grab your popcorn, enjoy the video. Di puncak Gunung Padang ini terdapat 5 teras. Ada salah satu peneliti Indonesia, Pak Dhani Hilman Natawijaya. Beliau ini memperkirakan dari carbon dating usia dari Gunung Padang ini sekitar 10.000 tahun lebih katanya. Bagian puncaknya aja itu udah memiliki panjang sekitar 150 meter dan lebar 40 meter dengan luas hampir 6.000 meter persegi. Udah dari lama masyarakat setempat itu ngelakuin ritual dan upacara adat di puncak Gunung Padang ini. Tempatnya itu dipercaya sebagai lokasi yang punya energi dan nilai spiritual. Apakah memang di Gunung Padang dahulunya itu ada peradaban yang hilang yang nggak pernah kita ketahui sebelumnya? Butuh berapa lama dan butuh berapa orang untuk nyusun sebanyak itu? Apakah peradaban mereka dulu itu lebih maju secara teknologi untuk arsitektur seperti ini? We never know. Kenapa banyak banget saksi mata yang melihat penampakan UFO di Gunung Padang? Apakah ini ada kaitannya dengan portal? Makanya hari ini tuh aku senang banget ketemu sama Pak Nanang. Jadi testimoninya ini penting banget. Say hi to the camera. Yeah. Nanti jam 2 aku mau skywatching sama Pak Nanang untuk melihat bintang-bintang di atas sana, experience tengah malam di atas Gunung Padang. Dari testimoni Pak Nanang, juru pelihara Gunung Padang di video sebelumnya, beliau udah sering banget tuh ngeliat UFO di puncak Gunung Padang. Beliau tuh percaya ada suatu hal yang membuat penampakan-penampakan itu terjadi. And tonight we're going to find it out. Aku harus buka sepatu karena kata Pak Nanang, tradisi di sini tuh kalau naik ke atas lebih baik barefoot. Dan juga sebelum naik itu kayak ada unggah-ungguhnya gitu loh. Harus cuci kaki. Diajakin juga berdoa sebelum naik supaya lancar. Malam ini aku sama Pak Nanang naik ke atas pakai jalur yang tangga original yang sedikit lebih curam daripada tangga yang baru dibuat. Ada renovasi tahun 2004. Tangga ini panjangnya dari sumur tadi 175 meter dan anak tangganya 378. Ini kan prasejarah, tetapi ini tuh udah ada konsep bagaimana caranya teknik memotong batu, kemudian di atas batu banyak ukiran-ukiran yang memang man-made atau buatan. Di antaranya ya, ada beberapa simbol jejak tangan, itu relief. Istirahat dulu, Pak. Ya. Salut banget sih sama Pak Nanang. Usianya tuh udah 50-an tapi dia nggak kecapean sama sekali. Aku harus istirahat sampai 3 kali loh buat naik tangga ini. Sangat jauh itu, sekitar 100 ke itu yang cahaya kuning itu, kiri kanan kuning kan, kiri kanan. Iya. Itu di atas itu
di titik tengah itu Jakarta, kota Jakarta. Pas sampai di atas cuacanya itu mendung, anginnya lumayan kenceng, dan langit itu ketutup jadi nggak bisa lihat bintang. Nah, anginnya udah nyambut kita nih, besar. Kita turun dulu sih. Nah ini simbol 5 jari tangan. Sambil ngasih tahu area-area yang ada di Gunung Padang ini, Pak Nanang cerita. Beliau tuh dari kecil udah diajarin secara turun-temurun untuk meditasi dan bersinergi dengan alam. Nah, ternyata pengalaman-pengalamannya melihat UFO itu seringkali dialami setelah beliau ini bermeditasi. Fenomena UFO yang terlihat sama Pak Nanang itu gak cuma dialami sendiri. Seringkali dengan saksi mata lain kayak yang dia ceritain di video sebelumnya, ngelihat UFO di tahun 2016. Pengalaman ngelihat UFO yang paling gak bisa dia lupain, yang jaraknya itu deket banget, dengan salah satu turis yang juga nyaksiin dengan mata kepalanya sendiri. Nah sebenarnya batu ini dulu memang simbol alat musik dikenal dengan kacapi, tetapi ada filosofi kenapa dinamakan batu kacapi oleh leluhur. Kaca itu kan cermin, Ya. Pi itu pikir, artinya cermin diri. Jadi kita ini sebagai cermin diri kita. Nah sesungguhnya makanya ada istilah harus mengenal jati diri. Apa itu jati diri? Jati diri itu dari mana awal mula kita sesungguhnya? Karena kita ini hanya makhluk atau manusia. Dari mana? Dari sang holik. Kan nggak ujung-ujung kita dari sang holik dibuat kita, enggak kan? Proses. Nah itulah yang harus kita cari. Itu yang namanya jati diri. Nah oleh karena itu secara meditasi kita harus menyambungkan energi alam. Nah tapi ini tidak boleh direkam secara personal. Unfortunately, proses meditasi ini tuh nggak boleh direkam, kata Pak Nanang, karena supaya fokus, nggak ke distract gitulah. Jadi ada kejadian yang aneh pas aku meditasi dibimbing sama Pak Nanang. Sebelumnya aku emang nggak pernah meditasi yang deep banget kayak saat ini sih. Meditasinya itu kayak dibimbing lah sama Pak Nanang untuk pernafasan, terus kayak untuk fokus, terus kayak bersyukur gitu dan semacamnya. Terus di tengah-tengah meditasi itu aku ngerasa kayak tiba-tiba sunyi gitu. Kayak sunyi, kayak nggak ada bunyi apa-apa. Aku tuh kayak ngerasa ada di dalam aula yang luas. Mungkin emang aku nggak pernah mencapai meditasi yang kayak gini, aku nggak tahu deh. Kalau pengalaman kamu selama meditasi tuh gimana? Boleh kasih tahu aku di kolom komentar. Soalnya ketika aku meditasi ini, suara di sekitaran tuh kayak silent tiba-tiba. Aku dengar suara hujan. Tapi yang anehnya di tempat kita duduk dan bermeditasi itu, kita tuh nggak kena hujan sama sekali. Kita tuh nyadarnya pas setelah proses meditasi itu tadi, kayak kita ngelihat sekeliling itu ternyata hujan. Jadi kayak area tempat kita duduk itu kering kerontang gitu. Di kiri kanan, depan belakang tempat kita duduk bermeditasi itu basah, literally basah. Kayak seolah-olah ditutup sama sesuatu gitu. Di atas tuh kayak ada tenda gitu loh. But I don't know, mungkin ini bisa dijelasin, mungkin hujannya itu nggak rata. Aku kayak excited and freaked out, like what the hell. Supaya lurus, sudutnya lurus ya. Iya. Kayak di yang ke benang gitu. Kayak pakai laser motongnya itu. Iya. Balik badan gitu, nikmati dan lurus ke pohon itu mbak. Buat yang tadi yang saya bilang yang disebut dengan tempatnya Jupo. Iya. Nah di situ, betulnya di situ. Yang ini ya. Betul, pas di atas itu. Dan terus ke arah Gunung Gede yang di belakangnya, Gunung Gede yang itu. Iya. Berarti Bapak waktu itu posisinya di sini. Ya. Waktu ngelihat yang sama siapa nama misternya? Mr. Glenn. Sama Ya. sama Pak Glenn itu ngelihatnya dari sini ya. Dari sini. Sedang from Australia. Itu lagi meditasi. Iya, setelah Pak meditasi. Glenn-nya. Setelah meditasi. Oh. Disinilah spot Pak Nanang melihat UFO pada tahun 2016 ya Pak? Iya, 2016. Ngomong-ngomong sunrise, udah keluar. Sana. Sekarang ada perubahan, biasanya sunrise di sebelah kanan mbak. Oh, biasanya ada. Ini masih musim hujan. Nah
kalau udah musim kemarau dia ke sana. SRS udah bagus. Akibat ya itulah, kadang-kadang orang tidak berserah diri, kadang-kadang memohon, meminta gitu kan, mengeluh. Contoh kita mau pergi kemana, hujan, hujan. Nah, orang, saya mengamati orang pengunjung nih, begitu datang, baru sampai hujan, kayak yang menyesal gitu. Padahal hujan itu kan anugerah yang harus kita syukuri, harus kita nikmatin. Basah ya nggak apa-apa, basah kita kan, dengan basah itu ada sesuatu hal yang tanpa sadar, itu energi alam yang kita serap sebenarnya gitu. Karena hujan itu rezeki menurut saya gitu. Kayak semalam tuh dikasih aneh kan, yang kita duduk kering, di luar basah. Secara logika kan nggak masuk akal gitu kan, berapa meter kan jedanya Itu gitu. basah banget loh Pak, Basah. bukan embun itu, memang beneran hujan itu. Basah ya, orang terasa. Tapi emang kedengeran kan hujan. Iya. Jadi tadi malam itu aku naiknya dari jalur utamanya itu, yang jalur pertama, jalur asli yang emang udah dari zaman dulu ada, disusun oleh leluhur di sini. Ada juga jalur alternatif kedua yang lebih panjang lagi. Itu kalau nggak salah anak tangganya itu ada 700-an, sementara yang jalur utama itu ada 378 anak tangga. Kenapa banyak orang yang milih di jalur alternatif, jalur yang dibuat dari semen bukan dari batu? Karena dia lebih datar, gak terlalu terjal kayak jalur utama yang emang langsung lurus ke atas. Lumut di atas batu-batuan ini kan lumut yang lembab, dan apalagi kalau cuacanya itu mendung, itu pasti licin. Makanya banyak orang yang ngambil jalur alternatif kayak bapak ini nih. Jalur yang kedua itu ada di sebelah sana, sementara jalur utama itu ada di sebelah situ tuh. Nah, dari sebelah situ. Nah, kalau lihat sini tuh emang lebih jauh sih, cuman nggak terlalu capek karena bisa istirahat, dan anak tangganya tuh datar. Semalam itu ketika sky watching, cuaca agak mendung, jadi nggak bisa lihat langit. Fenomena UFO sama sekali tidak terlihat karena cuaca tidak mendukung. Jarak pandang itu lumayan luas ya, kayak kalau untuk sky watching dan langit cerah ini oke banget. Kayaknya emang harus kesini lagi sih next time. But it's okay, worth it banget karena pemandangannya bagus banget. Ini aku lagi duduk di teras ke 1, 2, 3, teras ketiga. Penampakan UFO yang dilihat sama Pak Nanang itu ada di sebelah sana. Di sebelah sana timbul, menghilang di sini, sebelah sini, terus timbul lagi di sebelah sana. Nah, kalau kesaksian lain dari salah satu YouTube yang aku lihat tempo hari itu, sepertinya tuh dari area sini, sepertinya dari area di belakang ini, sekitaran maghrib katanya kan. Jadi memang di area sini tuh, di bawah pegunungan itu perkotaan. Kalau di sebelah situ itu daerah Sukabumi. Nah, kalau di sebelah sini itu daerah Cianjur. Di ujung sana itu daerah Bandung. Kelihatan memang dari sini. Dan kalau di malam hari itu cahaya lampu kota itu lumayan terang. Semalam itu cahaya lampu di sini tuh memang terang benderang. Ya, semoga next time bisa explore langsung kayak gini lagi sih. Thank you for watching guys. See you on the next video. Ada upcoming video tentang UFO abduction yang melibatkan orang penting nih. Bye bye.